Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Kasyifatus Sajah. Kita telah sampai kepada perkataan beliau musannif Syekh Nawawi Al-Bantani. Kita telah sampai kepada wadhabitu, adapun batasan, fi jami'i dzalika, pada seluruh najis-najis yang dimaafkan yang telah disebutkan di atas, annal afwa, bahwasanya hukum dimaafkannya najis itu manutun, bergantung, bima, dengan sesuatu, yasyukku, yang sulit, al-ihtirazu, menghindar, anhu, dari ma, ghaliban, secara umum. Jadi dimaafkannya najis yang telah disebutkan di atas tadi karena najis-najis tersebut itu sulit untuk dihindari. Nah, karena sulit dihindari, maka najis-najis yang telah disebutkan di atas itu dimaafkan. Wal mu'tamad, dan adapun menurut pendapat mu'tamad, pendapat yang dipegangi di dalam mazhab, adalah annahu, bahasanya, la yu'fa, tidak dimaafkan, antamil baraghith, daripada darah nyamuk, wal qamli, dan darah kutu, wa nahwihi, dan semisalnya, binisbati, dengan disandarkan, lil ma'i, pada benda cair, wal ma'il qalili, dan disandarkan pada air yang sedikit. Jadi menurut pendapat yang mu'tamad, darah nyamuk dan darah kutu dan darah semisalnya apabila masuk kepada benda cair atau air yang sedikit, maka itu tidak dimaafkan. Artinya darah-darah tadi itu bisa menajiskan air. Wa in qalla damu, meskipun darahnya tadi hanya sedikit. Dunal ma'il katsir, bukan disandarkan kepada air yang banyak. Kalau darah sedikit tadi itu masuk kepada air yang banyak, tidak berpengaruh. Walau qatala qamlan, seandainya seorang membunuh kutu, au baraghitha, atau seorang membunuh nyamuk, baina asabihi, membunuhnya tadi di antara jari-jarinya, fa in kana damul hasilu, maka jika darah yang hasil daripada kutu dan nyamuk yang dibunuh tadi itu kathiron, darahnya tadi itu banyak, lam yu'fa anhu, maka tidak dimaafkan. Au qalilan, atau jika darah yang hasil daripada membunuh kutu dan nyamuk tadi itu qalilan, sedikit, maka ufiya anhu, itu dimaafkan. Alal as-sahih, menurut pendapat yang paling sahih. Hadza ifhamu hadza, pahamilah ini. Wa kharaja, dan keluar atau dikecualikan, bidukhanin najasati, dengan asap najis, yang dikeluarkan adalah, yang dikecualikan adalah bukharuha, uapnya najis. Wa huwa, adapun uapnya najis adalah al-mutasaidu, yaitu sesuatu yang naik, minha, daripada najis, la biwasitatin narin, tidak dengan perantara api.
Fahuwa adapun uapnya najis itu thahirun, itu hukumnya adalah suci. Wa minhu, dan di antara perkara yang dikecualikan daripada asap yang najis, artinya tidak termasuk najis, adalah ar-rihul al-khariju, yaitu angin yang keluar, minal kunuf, daripada WC yang bau, au minad dubur, atau angin yang keluar daripada dubur, yaitu kentut. Fahuwa tahirun, maka itu adalah tahir, suci. Falau mala'ah, seandainya seorang memenuhi minhu dari angin tersebut, kurbatan, memenuhi kurbah. Kurbah ini adalah kantong air yang terbuat dari kulit, dipenuhi dengan angin tadi. Wahamalaha, dan dia membawa kurbah tadi, ala dhahrihi, di atas punggungnya. Wasolah, dan dia solat biha, dengan membawa kurbah. Sohat solatuhu, maka sahlah solatnya. Wal ma'ul kathiru, adapun air yang banyak, itu la yatanajjasu, tidak akan menjadi najis, bimulaqatihin najasata, dengan bertemunya air yang banyak tadi dengan najis, illa, kecuali akan menjadi najis, idza taghayyara ta'muhu, apabila wahdah, apabila berubah rasanya saja, au launuhu wahdah, atau berubah warnanya saja, au rihuhu wahdah, atau yang berubah adalah baunya saja. Jadi air yang banyak apabila bertemu dengan najis itu tidak akan menjadi najis, kecuali rasanya saja berubah, atau baunya saja yang berubah, atau warnanya saja yang berubah. Jadi cukup satu sifat daripada air saja yang berubah, air yang banyak tadi sudah cukup, sudah bisa menjadi najis. Tidak harus seluruhnya, seluruh sifat air tadi tidak harus semuanya berubah. Cukup satu sifat air saja yang berubah, air yang banyak tadi sudah bisa menjadi najis. Ai aqiba mulaqatihin najasata, berubahnya tadi setelah bertemunya air banyak tadi dengan najis. Falau taghayyara, seandainya air itu berubah, ba'da muddatin, setelah beberapa waktu, tidak langsung berubah, akan tapi berubahnya tadi setelah beberapa waktu, lam yuhkam binajasatihi, maka tidak dihukumi dengan najisnya air tadi. Malam yu'lam, selama tidak diketahui, biqauli ahlil khibrah, dengan ucapan ahli khibrah, yaitu orang yang ahli dalam masalah air. Misalnya dia mengatakan nisbatu taghayyurihi ilaiha, yaitu nisbah perubahan air tersebut itu disebabkan benda najis yang jatuh kepada air tersebut. Nah, jika orang yang ahli dalam masalah air tadi mengatakan demikian, maka air tersebut dihukumi najis. Wa kharaja bil mulaqati, dan keluar dengan perkataan musannif bil mulaqati dengan bertemu najis. Apa yang keluar? Sesuatu lau taghayyara,
seandainya air berubah birihin najasati dengan sebab baunya najis. Berubahnya air tadi itu disebabkan baunya najis. Allati ala syatti, yang najis tadi berada di pinggir air. Likur biha, karena dekatnya najis, minhu daripada air. Jadi perubahan air tadi itu tidak disebabkan bertemu dengan najis, akan tetapi disebabkan bau najis yang berada di dekat air. Sehingga bau najis tadi mempengaruhi sifat-sifat air. Nah, bagaimana hukum air ini? Fa'innahu, sesungguhnya air tersebut itu layan jusu, tidak menjadi najis. Kenapa? Li'adamil ittisal, karena tidak bersambung dengan najis. Bal akan tetapi limujarrodi istirwahin, akan tapi hanya sekedar terkena baunya najis, sehingga air tersebut itu tidak najis. Wal muradu bitaghayyuri, dan yang dimaksud dengan berubah itu yang dimaksud adalah kulul ma, seluruh airnya. Yang dimaksud berubah tadi adalah seluruh airnya berubah. Amma idza ghayyaratin najasatu ba'dahu, adapun apabila najis itu merubah sebagian air saja, duna baqihi, bukan sisa air yang lainnya. Jadi yang berubah hanya sebagian air saja, bukan semuanya. Wa kana hadzal baqi qullatain, dan adalah sisa air tadi itu adalah 2 qolah. Fa innahu, sesungguhnya sisa air tadi itu layan jus, tidak menjadi najis. Balin najisu, akan tapi yang najis adalah huwal mutaghayyiru faqat, yaitu air yang berubah saja. Jadi yang tidak berubah itu tidak najis. Wala yajibu, dan tidak wajib, at-taba'udu, yaitu menjauh, fihi, pada air yang banyak tadi, tidak wajib menjauh anin najasati, daripada najis, biqadril qulatain, dengan seukuran 2 kulah. Bal, bahkan ya juzu, boleh, al-ightirafu, yaitu menciduk air, min janibiha, dari arah najisnya. Jadi tidak wajib menjauh daripada najis dengan ukuran 2 qolah, bahkan boleh menciduk air daripada sisi najisnya tadi. Wallahu a'lam, ini saja yang bisa dibaca pada kesempatan ini, semoga ada manfaatnya.